kalau tidur gelisah terus. Kadang katanya ngigo, kadang ngobrol sendiri. Di mobil Kijang, itu tiba-tiba di rumah itu jam 2 malam mesin hidup. Terus lampu hidup. Terus saya pegang nih, udah nyampe ke mobil saya pegang, mati. Jadi emang kalau saya lihat di badan ini ada makhluk hitam besar berbulu, taring matanya merah. Ada siluman ular juga. Membuat ketidaknyamanan hidupmu, bahkan rumahmu pun telah kamu kuasai. Terus kayak ada yang keluar gitu dari badan. Semoga Allah membalas kebaikan. Luar biasa pokoknya mah. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan selalu mengangkat kisah-kisah di luar nalar untuk kita ungkap misterinya dan kita petik pelajaran dari dalamnya. Hari ini sudah hadir di markas Mata Langit Bapak Asep, umurnya berapa Pak? 54 tahun. Beliau adalah seorang pedagang spare part langganan Panglima. Dan ini istrinya, Ibu Rina. Nah, Pak Asep ini awalnya memang punya keluhan di luar nalar, tetapi sudah ikhtiar secara medis. Nah, kemarin nggak sengaja ketemu Panglima langsung mendeteksi, wah ini ada gangguan nih, makanya terkonfirmasi, emang iya. Nah, gimana Pak? Ceritakan Pak, keluhan di luar nalar itu apa Pak? Saya sering biduran yang tidak tentu, mau jam berapa, mau siang, mau malam. Gitu, lagi cuaca panas, mau cuaca dingin, biduran terus. Kalau lagi itu ada juga yang sakit di sini nih. Tahu-tahu ada yang nusuk gitu ya. Saya lagi wudhu aja, ada yang nusuk langsung jatuh saya. Oh gitu? Iya. Langsung jatuh? Langsung jatuh. Subuh. Saya sampai ke masjid aja, udah wudhu nih, udah vaksin wudhu, merangkak saya sampai ke masjid, berangkat ya saya. Allah. Astagfirullahaladzim. Coba tuh. Udah gitu kata Pak Ustadz, kenapa tuh sampai mereka sakit pinggang gitu, sampai diboyong ke masjid, disuruh sholat di masjid. Suka tiba-tiba. Tiba-tiba. Iya. Itu yang biduran itu apa sudah ikhtiar ke itu medis? Apa kata dokter? Kalau biduran kan biasanya kan alergi ya. Ini kan nggak kalau lagi panas, kalau tiba-tiba gatal. Udah lagi sering tidur, juga. tiba-tiba Tapi bangun gatal. dikasih obat itu doang sama dokter, nggak sembuh-sembuh. Itu datang dan pergi ya? Datang yang pergi. Nggak tentu waktunya? Lagi kerja nih, makanya lagi kerja saya nih, waktunya gatal semua. Sampai udah dia mau kerja kita gak konsen. Udah diganti sama anak buah saya gitu. Mengganggu banget, hampir tiap hari. Itu dirasakan seperti itu sudah berapa lama? Hitungan bulan, hitungan tahun? Tahunan. Oh, udah tahunan. Kalau tidur nyaman nggak? Nah, kalau tidur gelisah terus. Kadang katanya ngigo, kadang ngobrol sendiri. Kadang nyanyi sendiri gitu. Dia emang dengerin gitu katanya. Dia emang kalau saya lihat di badan ini ada makhluk hitam besar berbulu, taring matanya merah. Dia sejenis kayak banaspati ya, buat panas di badan. Ada siluman ular juga, jadi siluman ular ini juga yang membuat alergi di kulit ini. Jadi ratu siluman ular itu terlihat juga sama saya gitu kan. Ini ceritanya masih panjang nih. Kata ibu, bapak ini suka tiba-tiba pas tidur nyanyi. Terus pas tidur ada orang ngobrol, tiba-tiba nyaut. Gimana Bu? Nyanyinya lagu apa? Kayak konser. Kayak konser. Iya nyanyi kan ada lagunya, lagu apa sering dinyanyiin? Lagu Sunda? Itu kadang barat, kadang apa. Oh gitu? Kayak jago banget. Kayak bahasa, saya kan nggak ngerti bahasa Inggris, jangan bahasa Inggris, HP aja gak saya mah gaptek, tapi bisa gitu. Pas tidur tapi? Iya katanya. Jadi pinter nyanyi Korea, apa bisa. Lagu Korea bisa. Ajaib juga ya. Terus katanya lagi tidur nih, ibu ngobrol. Iya, tiba-tiba nyaut nyambung. gitu. Kok nyautnya kayak denger obrolan kita, aneh kan? Kayak kita yang ngobrol, kok bisa? Akan lagi tidur,
kok bisa nyaut obrolan kita. Kata dia, kan Bapak mah dengar tidur juga. Tapi Bapak ketika bangun ingat nggak tadi kenapa nyanyi, kenapa teriak? Nggak sadar. Nggak ingat, nggak sadar. Aneh. Karena suka kasihan, jadi nggak punya waktu istirahat yang benar-benar lelap untuk Bener-bener istirahat. nggak bahasa Udah sampai setahun ini ya? Lebih. Kalau gelisahnya mah dari semenjak nikah juga emang kayaknya tidurnya tuh ngambang. Nggak Maaf, pernah. sudah berapa tahun menikahnya? 2002. Oh, 2002. 20 tahun lebih, 24 tahun ya. Nah, terus katanya Panglima tuh melihat perubahan Bapak tuh sangat drastis, badannya habis katanya. Tahun-tahun Tapi ini. anehnya cerita Ibu makannya banyak. Gimana sih, Iya, Bu? karena kan ngerasa dia kok setiap hari sampai ditimbang, kok makin ciut badannya. Padahal makan banyak ya, Bu. Takut makin kurus, jadi makannya tambah jajan ini itu. Tapi nggak enak juga. Berarti keluhannya tadi ya tidur sebenarnya tidak susah tapi tidak tenang. Kata Ibu tidur walaupun duduk Kadang pun lagi langsung duduk tidur. begini bisa tidur, gampang banget tidurnya. Tapi ya itu. Nyanyi tiba-tiba. Oh, konser terus tidur. Aneh juga ya. bahasa Inggris nggak ngerti, bisa bahasa Inggris aneh. Ya kata yang dengar gitu, yang itu. Nah itu kan keluhan yang dirasakan di badan. Kalau yang di rumah ada yang aneh nggak Pak? Dulu pernah ada yang kayak gini nih. sih. Saya punya mobil jelek dulu, mobil Kijang. Mobil tua. Mobil tua lah. Itu tiba-tiba Jam di 2 rumah itu jam 2 malam mesin hidup. Oh. Klakson hidup. Terus Lampu hidup. hidup. Padahal nggak dinyalain. Jadinya kunci ada di Kirain rumah. teh ada gitu. maling, pegangan, maling kali. Kunci ada di rumah. Ada di rumah. Tapi ada posisi maling waktu kan dilihat harus ada yang ada kuncinya ngejebol. nggak dalam mobil? Enggak ada. Tapi Begitu bisa nyala saya sendiri. pegang nih, udah nyampe ke mobil saya pegang, mati. sendiri. Astagfirullah. Mati. Gitu jam 2 malam tuh sampai pegangan, baca ayat kursi keluar. Merinding dia Kirain teh langsung. maling, kalau maling kan ada ngejebol yang ngebuka pintu. Merinding Enggak, langsung. aman semua. Ini baru dengar saya nih. Nyala sendiri. Kalau mobil alat berat misalnya yang pernah saya dengar nih pengalaman yang duluan nalar di hutan lagi kerja misalnya di apa bisa nyala sendiri. Tapi diparkir di rumah mobil kijang nyala sendiri saya baru dengar ini. Jam 2 malam ya Sama pegangan. mertua tuh kan bapak. mertua kan istilahnya di situ ketua DKM lah di kampung Iya, ya. Dia sampai Pegangan juga pegangan takut. takut juga. Bertiga keluar Bertiga ngeliat keluar. mobil. Berarti Kok udah bisa neror ini nyala? makhluknya, teror. Kok bisa nyala gitu. Udah Itu 3 kejadian- minggu. Begitu saya pegang nih ini mau dibuka ya, pintunya langsung Mati sendiri. lampunya mati, klakson mati, semua mati. Itu Normal Aman aman. lagi. Sekali itu Saya aja. kabur ke rumah tuh, tek, langsung lari. Udah pagi-pagi kan udah tidur sampai pagi ya. Saya cobain hidupin mobil. Hidup. Normal. Biasa. Enggak ada bekas-bekas takut kerjaan orang gitu ya, takut maling atau apa. Enggak, aman. Aman. Itu Yang hidup. sekali itu kejadian mobil nyala Seperti itu sendiri. kalau kejadian mobil. Terus Tapi kalau klakson bunyi Nah, sering klakson bunyi itu mah udah sering, biasa. itu mah. Kalau nyala mesin mah kan udah susah gitu. Kalau cuman klakson mah error kali gitu. Iya kadang-kadang kita ada yang lewat nyala sendiri alarmnya gitu ya. Tapi kok di batin saya kayak ada kata-kata gitu. Tanah gitu. Kayak apa persoalan tanah apa gimana. memang dulu ada saya punya Benarnya ya, oh gitu ya. Jadi sih kalau saya lihat sih ada dua arah sih dari ada dua arah ya. Ya kita memang nggak boleh nuduh siapapun, tapi terlihat kekuatan negatif ini ada dua arah gitu. Dan satu lagi dari persaingan usaha juga ada gitu. Jadi ada dua arah makanya berat kenanya gitu. Oke. Tawa, gelisah. Halo Oke, Wafat. oke. Panglima sudah tarik makhluk untuk kita tanya-tanya. Iya Bu, sama Bapak. Ya gatal itu dia, Pak nih. Kayak kerak gitu model makhluknya. Siapa kamu? Tuh, kalau gatal gitu sampai ke lubang telinga juga gatal. Ya Allah. bener banget. Apa yang kamu lakukan? Membuat ketidaknyamanan hidupmu. Kenapa harus buat Pak Asep nggak nyaman? Bapak boleh tanya. Kenapa bikin saya gak nyaman? Memang soalnya ada persoalan apa sama saya gitu. Gatal. Kepala gatal juga ya? Namanya? Kepala. Paha, seluruh badan. Seluruh badan. Kalau lagi datang semua. Dan itu datangnya ketika sedang kerja juga tiba-tiba. Iya. Makanya saya Istirahat juga dia tidur, kebangun ke atas.
Bahkan rumahmu pun telah kami kuasai. Rumah telah kami kuasai. Berarti yang kasus mobil menyala sendiri itulah kamu. Bukan hanya mobil itu saja, bahkan atap rumah itu pun telah mengeluarkan suara-suara. Berisik nggak atap rumahnya? Iya. Benar. Seperti gluduk-gluduk gitu kayak ada. Kayak ada seng gitu ya, seng yang jatuh kadang gitu. Ngapain di atap rumah Pak Asep? Kami harus membuat rasa takut. Bapak lihat albumnya berapa itu tidurnya ke Iya. saya nah. Gimana, Kadang Bu? kalau kita lah mau pulang kampung mudik ya kan anak suka Pulang ada yang kampungnya ke tidur. Tasikmalaya. Suka tidur pada gak mau Gak pada takut, mau, tapi kita mah enggak. Pada orang-orang aneh gitu. Kita mah biasa aja, tapi orang yang masuk ke rumah situ tuh nggak mau takut. Hawanya takut ya? Kamu membuat takut orang-orang yang datang karena nggak mempan nih bikin takut bapak sama ibu. Bapak ibu nggak takut kan? Iya, Ya, nggak biasa takut, aja saya. saya mah. Katanya Tapi ada orang-orang ini. pada Nggak berani. Mau kamu tidur di situ. Kenapa sih bikin suasana di sana nggak nyaman gitu? Salahmu, kau pun sudah mengetahui apa penyebabnya kami didatangkan ke tempat itu dalam kehidupanmu. Emangnya bapak udah tahu? Nggak tahu bapak tuh? Tahu. Kasih tahu. Bapak nggak merasa ada salah ya? Nggak pernah bikin salah? Nggak pernah ada konflik sama orang juga Nggak ya? pernah saya nggak pernah. Tanah siapa? Seharusnya kau tak mendapatkan apa-apa. Bener Bu, masalah tanah Emang- yang tadi Panglima bilang. Nggak ada dapat apapun. Kan dia udah nggak dapet apa-apa. Karena kami akan terus mengikutinya. Oh, tugasnya? Walaupun kau sudah tak memiliki, tapi karena itu kau membuat rasa cemburuan Iri, begitu tinggi. kecemburuan sosial. Berarti yang bermasalah dia dong, majikanmu, bukan bapak. Ya, jadi dia yang iri, dia yang ngirim sesuatu. Nah, waktu itu kamu ditugaskan untuk buat gak nyaman, buat rasa takut, terus buat apa lagi? Targetnya sampai apa? Sakit. Ih, sampai tumbang. Sampai apa? Coba ngomong. Kau terjatuh. Terjatuh udah. Sebentar. Terjatuh udah. Waktu bapak wudhu, terus pinggangnya sakit itu kerjaan kamu? Sampai jatuh. Sampai Jadi korek lubang. telapak kaki Telapak kakinya kenapa? dapat melekatkan. Ya Allah, sampai bapak bilang apa? Mau dibawa ini. Merangkak ke targetnya masjid. targetnya biar lumpuh. Oh gitu, mau dibuat lumpuh ceritanya bapak. Targetnya mau dibawa lumpuh. Udah ini berhenti bener-bener gak kuat. Kayak nggak ada tulang, Kuat. tiba-tiba tulangnya nggak ada gitu. Iya, lemes gitu. Terus dibawa waktu itu jatuh langsung. Kayak ditusuk itu lagi duduk, saya duduk ini di kursi, ada yang Kiri kanan nusuknya? kiri kanan langsung jatuh saya. Kalau nggak ada orang di depan, Astagfirullahaladzim. anak buah saya gitu ya, langsung ditahan gitu, udah pasti kena. Berarti gitu. banyak nih yang sudah kamu, kejahatanmu nih, listnya udah banyak nih. Bikin Kalau nggak kemarin nyaman. mengganggu aku juga ya. Aku lagi di sana kemarin ketemu sama Pak Asep. Tiba-tiba Saya berasa lemas. lain gitu badan saya. Saya jalan kayak sempoyongan. Habis itu saya pulang sama teman saya lemas. Teman saya ikut lemas. Kerjaanmu itu? Kamu ganggu saya ya? Karena kau mencoba menelisik kami. Oh iya benar. Kalau kamu memang merasa nggak salah, kenapa terganggu, ditelisik? Biasa aja kali. Emang kamu jahat berarti. Tahu Apa? kau akan ikut campur urusan ini. Oh gitu. Jadi kalau kami bantu Pak Asep, kamu anggap kami ikut campur. Lalu kalau kami ikut campur, kamu mau apa? Udah kamu tobat aja kamu. Tobat, ini hari Jumat. Kamu jangan nganiaya Pak Asep lagi. Kamu tobat. Kamu punya Tuhan nggak? Punya agama nggak kamu? Kau ingin merasakan Merasakan apa? Aku ingin merasakan kamu tobat sama aku. Ijab kabul. Ucap 2 kalimat syahadat kamu. kami akan menarik Menarik apa? tenaga Oh, nyedot tenaga Panglima, makanya tiba-tiba lemas. Bahkan apa? si botak itu pun Kurang ajar bilang si botak. Bang Andi dibilang si botak. Nggak sopan ini. Apa dia? Absen, Pak. Si botak juga dibuat lemas, disedot tenaganya. Iya, berdua kami lemas pulang. Kami touring ke mana-mana sampai ke luar-luar provinsi kami lemas.
Ini kok cuma jalan ke situ doang kok pulangnya kok nggak kuat Berarti bawa dia motor. nggak ini nih apa? Nggak gentleman nih. Lemes. Orang yang nggak ada kaitannya diserang juga. Aku Berarti tahu ini pasti dia macet ganggu. kamu tuh. Soalnya saya masih di sana juga, masih nunggu stiker. Saya jalan kok, saya jalan kok melayang-layang ya. Perasaan udah sarapan, udah semua nih. Kamu ganggu. Iya, cuman kan Mbak saya udah nggak di situ tuh. Pas pulang kita lemes, saya mau kayak nggak sanggup saya nahan motor gitu. Aku mau nanya Ya. dulu. Kan kamu sudah ketahuan nih. Rencanamu apa? Aku akan selalu mengganggu Jangan nggak bisa lagi. jika kau Apa? mendekatkan diri kepada Allah. yang mencipta. Kalau Bapak ibadah diganggu sama dia. Penting kalau mau nggak khusyuk, ibadah, mau apa ya? sholat diganggu terus lah, mau digagalin aja. Mau wudhu aja diganggu. Wudhu aja kadang-kadang 2 kali, saya 3 kali. Jadi aduh, udah bener gak nih? Belum. Udah bener belum? Kayak lupa-lupa ya? Iya. Padahal wudhu doang ya? Baru Ayat wudhu. sholatnya lupa-lupa nggak? Kalau sholat gimana? Kalau Lupa sholat, rakaat itu ada nggak? iya sering. Kan? Akan kubuat kamu selalu ingin kamar mandi itu. Sering ke kamar mandi jadi kalau Bener. udah Bener. wudhu bolak-balik kamar mandi kan jadi batal wudhunya toh. Benar ya. Sampai ada yang dapat menandingi kekuatanku. Oh gitu. Kamu merasa sangat kuat. Ya, dia Ini mau tapi Panglima tidak mau bertanding nih, malah ngajak kamu tobat nih. Iya tobat aja ya. Iya. Masuk Islam mau nggak? Mendingan Kamu kamu ada Tuhan insaf. nggak? Punya Tuhan nggak kamu? Lawanku Hmm? hanya untuk Hmm? manusia-manusia Berarti kalau setan nggak bisa diajak yang baik. mempunyai Udah baik aja. kekuatan. Oh, gitu. Maksudmu kamu mau ikut Panglima ketika Panglima sudah bisa mengalahkan kamu gitu? Ini aku pertegas nih. Manusia Jadi kamu ajak tarung dulu gitu. mempunyai sifat yang banci lebih baik kamu. Kurang ajar ngatain Panglima banci. Katanya aku banci. Fangkala bu bini mati minallah. Allah. Allah. Penyanyi Pak. Allah, Pak. Kamu mau lawan aku? Lepasin, mau lawan. Mau lawan, sini. Mau lawan. Tenang Bu, sini Bu. Bapak nggak apa-apa? Allah Akbar. Allah. Oke, makhluknya sudah diusir sama Panglima. Dia baik-baik nggak mau, kena libas lah. Ayo Bu, sini Bu. Bapak sini Pak. Mau dicekek tadi ya? Mau Iya. dicekek ya? Iya. Mau ditarik bajunya. Kalau jago dia lawan dong tadi, jangan langsung keluar. Kang Aep. Siapa yang manggil Aep? Keluarga siapa? Asep. Iya, ini jawab Pak. Iya. Iya. Sok-sok aja. Iya. Itu Iya. Ini Kang Asep udah di sebelahnya nih. Ini dengan siapa sih? Duduk bawah aja boleh nggak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sian tuh apa? takut. Siapa ini? Dengan siapa? Takut. Abdi Hmm? sarang di bumi di lembut nu aya kolam natea. Gimana rumahnya? Kampungnya Bapak kali ya di Tasik. Ada kolamnya? Ada Oh, kolam apa Pak? Bisa bahasa Indonesia aja? kolam biasa, kolam ikan gitu. Bisa, Ikan nila bisa bahasa gitu ya? Indonesia aja bicaranya? Atuh bisa setik mah. Oh ya nggak apa-apa. Bahasa Indonesia aja Nyi, biar semua bisa paham. Stereotik juga nggak apa-apa. Asep Ya. Kenapa Kang Asep? aya nu hayang Ada yang? Ada yang mau. Ada yang mau apa? ngajahatkeun. Ada yang mau jahat sama Bapak? Atuh eta teh ari jelema nu deket ke Kang Asep. Jelema teh benci cenah. Ada orang dekat yang benci. Ieu teh nanaonan kitu cenah. Kenapa harus dia dipikir
makan. Kenapa harus dia dibagi? Nggak usah. Itu Iri berarti dia. roda 4 itu Mobil, yang ada angka 4 di nomor polisinya ada angka Iya, 4. iya. Memang ada angka 4 mobil Bapak. mobilnya? Udah dijual. Udah dijual. Itu yang nyala bukan? Iya, Oh, yang nyala sendiri. iya, ingat nomor. Nomor polisinya berapa Pak kalau ingat? iya. Mobil itu adalah mobil seseorang yang Meninggal. Punya siapa sebenarnya mobil? Tahu udah beli di showroom. Bekas orang maka meninggal kan. murah sekali. Oh, Bapak beli di Nggak showroom. tahu beli di showroom harga showroom. Emang Dan dia senang denganmu. Dia nemu Maka bola. apapun gayanya, kalau kamu sudah pegang dia pasti diam. Ya tapi ada yang jahat. ada beberapa makhluk di badannya. Bapak tahu. Iya. Nah setelah itu kamu Gatel. Benar. Iya. Jatuh ya. Sesak napas ya ceritanya tadi. Sempat di jalan. Penyakitnya itu sesak napas. Napasnya pendek. itu karena biar kamu itu tidak mendapatkan apa. Kan sempat bentrok Iya. sama si N mengandung huruf. Cici. Iya iya iya. Iya, iya. Yang penting Bapak tahu udah. Nah, yang di sana tempat kamu itu sama ada yang mau jatuhkan. Ini dari arah yang berbeda ya. Nggak apa-apa. Enggak apa-apa, pingin tahu aja. Boleh ini teh. Boleh. Boleh. Habis N apa ya? Apa sih? U. Aduh takut N. M. Ada M-nya. Apa iya betul? Ada pernah Boleh bermasalah? disebut? Iya. Tujuannya apa nih? Ya gitu dah. Kan udah ketahuan. Itu barang Hati-hati kemana berarti. iya teh? Oh, karena kecurangannya diketahui. Nyawa. Iya. Sudah ditegur Iya, udah. dan dia merasa tuh Udah bukan sama saya kan gini, kalau udah gak jujur di saya udah keluar aja. udah keluar. Nah tuh di Dipelihara ya, orang nggak jujur. Saya mau ngeluarin. Kalau udah merasa nih gak jujur, udah keluar aja, saya mau gak bisa ini dia bilang gitu. Dia keluarnya tapi baik-baik. Maaf kalau boleh tahu ini dengan Nyai dan ini siapa? Nyi emok Nyi Emok. Apa hubungannya dengan Pak Asep? hubungannya nu jaga kolam teh. Oh. Oh, yang di rumah. Yang di kampung. Iya. Nyi Emok. Lah, Ada kalau kolam memang di kampung. punya. terus kalau Karena- Nininya siapa? Nini siapa? Atuh dipanggil we Nyi emok. Saya kemarin sama teman saya diganggu ya waktu mau bantu ini. Oh. Dia itu tidak mau diungkap ini teh. Jadi dia mau gagalin. Kabe nu saha we nu hayang nguruskeun ieu teh digawe tah. Siapapun yang akan membantu. Nu teu aya rambutna mana. Siapa Ikriwil? Oh, ini Pak Andi yang botak. Jeung Yang ieu, ada rambutnya jeung kan? awewe ieu. Oh, Ismi. Oh, pantesan Ismi juga lemes Lemas, ya. berarti bertiga yang Tadi mau diserang. berangkat aja katanya sakit kepala kan? Lemes. Iya. Pokoknya diganggu. Saya nggak we. pernah lemes biasanya, setengah harian saya lemes terus sampai malam. Ya tuh, cenah. Nanaunan mah. Ngapain ikut-ikutan ya? Itu. Ini kan dia udah berjalan lama bersembunyi. Kok ya di dalam ketahuan? badan. Dianggap saya nggak ikut campur ya. Dilalanya kamu teh nongol di hadapannya. Diterscan ya otomatis. Saya yang coba. Saya teh tolongin gitu. Oh, Nyi Emok yang ngasih tahu Bang Nima biar Bang Nima ini Di warung itu kemarin. Karena dia udah ngerasa nggak enak juga. Jadi gatal itu kaitannya makhluk itu mengganggu supaya kamu itu tidak bisa mengerjakan pekerjaan kamu jadi berantakan. Kalau tidur gak nyaman. Itu kenapa tidur tiba-tiba konsernya? Ya memang dibuat supaya dia tidak tidur pulas. Itu yang bisa nyanyi siapa itu? Yang bisa nyanyi? Bisa lagu bahasa Lagu Inggris. Korea bisa, Lagu Korea. Itu yang di mobil. Oh. Yang di mobil. Gimana nyanyinya? Nyanyinya coba nyanyi, suruh datang. Nyanyinya gimana dia? Nyanyi. Nyanyinya gimana? Dia bilang malu katanya. Malu. Oh.
Oh, itu yang di mobil itu maksudnya mobil yang angka 4 itu ya? Iya. Sampai bisa semua lagi. Zaman itu belum banyak seperti zaman sekarang kendaraan. Kalau udah punya tahun mobil berapa itu mah mobil? udah hebat namanya. Mobil tahun berapa sih? Tua ya? Ada kijang 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 roper kedua, ada. kijang roper yang lama. Terus yang dijual sama saya itu yang aneh mah yang kijang itu. Nu nyala teh ya lampu oke sorangan. Iya, Yang lampunya itu. nyala. Nu bunyi tidak Kijang ditutup kapsul lampu tahun kedip-kedip gitu. 9 berapa? Apa ya? Maksudnya tuh di tahun lama. di mobil itu dulunya sering diputar lagu gitu sehingga makhluk-makhluknya bisa nyanyi. Karena ya yang mengendarainya itu pintar, senang nyanyi. Oh, Mm-mm. lucu ya. Ngigonya nyanyi konser. Iya, lagunya lagu-lagu love gitu. Oh, gitu. Iya bener. Makanya saya juga karena bisa bahasa Inggris, nyanyi Tiba-tiba bisa bahasa Inggris katanya bisa nyanyi bener gitu. Ajaib ini. Ajaib. Kan gini biasanya kan apa-apa tuh kan suami ya garda terdepan kalau ada masalah segala macam saking diamnya Dia kelihatan itu kan. ya memang akan tenang aja, diam juga mikir dia juga. Tapi kan apa-apa ibu aja. Jadi saya selalu yang harus yang maju. Mungkin karena ibu orangnya pede, kalau bapak nggak pede Aduh kali. nih koneng, Iya, jadi kan apa-apa tuh saya ngadepin orang saya. gak ada terdepan atau Garda terdepan. enggak ah. Itu tuh anaknya apa pesennya untuk Lutfi? Sini Vi, ada pesan nih Danyi. Sini, Masuk sini. Itu enak banget. Oh, sini ada pesan no. Aduh ya teh, sayang ke bapak, sayang ke ma, bager ya teh. Bager. Agar itu apa? Baik ya bagi. Sini, samping ibu ya, samping Ini ibu. mah enggak naik Dia kuda mah ya. Samping ibu. orang tua mau apa itu pasti didukung. Gitu ya. Nanti rezekinya bagus. Amin ya Allah. Sekarang udah kerja. Enggak neko-neko. Bantuin bapaknya sekarang kerjanya. Kemarin kerja di Ya, jagain atuh ini. Ya, Menurut Nyai, apakah dia ikut orang atau nerusin kerjaan Kembangkan bapaknya? saja. Oh, nggak usah ikut orang. lebih ikut bapak baik aja. menciptakan lapangan pekerjaan atuh Daripada kerja di orang. daripada ikut orang. Memang sih bapaknya nggak mau sebenarnya. Kamu ayo berjuang nggak apa-apa. Mau kemana? Tidak mengekang ya. Iya, Enggak sayang. ngedukung banget mau apa juga gitu. Maksudnya biar cari Pengalaman. pengalaman dulu gitu kan. Kalau usaha buat ke depannya mah tinggal lanjutin punya bapaknya. Cari pengalaman aja dulu biar banyak pengalaman di luar. Maksudnya gitu. Iya, iya. Tapi kadang anak suka nggak tega, apalagi kalau udah bapak ngerasa nggak enak badan apa, aduh. Itu yang kejadian di tengah jalan sesak napas tuh ada ya Lutfi ya? Ada. Ya ada Yang itu. bawa mobilnya iya. Sampai dia teh netes air mata. Oh ya Allah, iya tapi. Udah. Udah gitu aja ya. Makasih ya, Nyi. Sekarang mah Nyi Emok teh yang balik dari kaca. Ya emang kenapa nggak di sini aja? Di sini juga ada air itu di kolam depan. Atuh aglis amat itu teh. Makasih. Bareto mah kayak gini. Apa tuh? Dulu Barito. mudanya gini. Oh Nyai Emok dulu kayak saya. Oh mirip ya? Iya. Kalau dilihat dari dalam air. Bercanda oke. Udah gitu nya. Ya makasih. Makasih ya, Nyi. Makasih Nyi. Mugi-mugi sing kuasa berikan sesuatu penjagaan yang baik. Amin. Baik dari sisi kezaliman orang lain, baik itu dari keapesan, Iya iya. kembali kepada tempatnya. Iya maaf, satu lagi pertanyaan. Naon deui? Makannya banyak tapi kok kurus, yang makan siapa? Ya memang udah takdirnya begitu. Bukan yang Mau bantuin. dibantuin juga, berbagi juga. Ya memang segitu-gitu badannya oke. Dia memang tidak bisa gemuk dari dulu Iya iya iya. segini. Pernah gemuk, Pernah. tapi kan tidak terlalu. Iya. Sedang aja. Bagus gini udah Tapi memang ada yang ikut serta. Iya. Bawahnya teh lapar we. Itu bawaan setannya itu lapar. Tapi kok ini kok larinya kemana ini makanan? Dicari. Ya mereka ikutan. Maka makanlah dengan tangan kananmu, bacalah doa sebelum makan. Ini kadang lupa. Tahuan tuh. Ini pelajaran loh ya, pelajaran Tangan nih. kiri yang makan bukan dia,
tapi setan di dalam badannya ikut makan. Oh, Ini adabnya harus tangan kanan dan berdoa ya Nyi. ini benar-benar sok carilah di agama kalian. Jangan makan dengan tangan kiri. Sama dua, kau menghidupkan setan yang jahat di dalam badanmu. Iya ya, makasih nih pelajaran berharga nih. Terus ya Nyi. Sami-sami kasep. Iya di karunya iya jeung babaturan oge nu hiji teh. Sama Hampir Bang Andi. nyungsep dia. Panglima sama Bang Andi hampir nyungsep pas pulang dari Pak Asep kemarin. Allah masih melindungi. Alhamdulillah. Karunya Iya, baru keluar gerbang udah bunyi-bunyi Hampurannya. nih. Maafkan Buset lah mati saya nih. karena udah nyenggol, dia tidak mau Iya, disenggol. tahu saya. Senggol dong katanya gitu. Karena pas di sana aja saya udah diserang. 2 kali saya Ya, ngelayang-layang tidak jalan. 2 kali saya jalan ngelayang Kata gitu. gini, ini orang ikut-ikutan manusia mau berbuat baik. Biarin saya duduk dan tertidur di badannya. Kenapa dibangun-bangunkan? Kenapa dihudang-hudangkan? Gitu. Iya iya iya. Terusik ya. Marah. Marah ya. Sampai tadi mau ke sini pun ini mau jangan diadakan. Anak ini mau supaya Ismi. jangan datang. Oh benar, Ismi tadi bilang palaku Di sakit jalan, banget di jalan bilang gitu. Malahnya udah kena Tapi dia serangan lawan juga. tetap jalan gitu. Alhamdulillah sampai. Enggak gitunya Iya Nyi. Hatur nuhunnya. Iya. Sudah membantu cucu. Sama-sama. Amin. Sabar ya. Iya, berarti kan leluhur ibu Tapi dia yang dari kan kampung. juga sayang dan setia. Iya. Biar ada yang ngegoda juga tetap setia. Oh gitu. Cie. Cowok setia ya. Udah dulu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Allah Akbar. Wa anta syafi' la shifa shifauka shifa la yughadiru saqama. Ilahi Rabb. Ya Allah hancurkan segala bangsa kita Indonesia terdamai ya Allah. Allahumma. Manil qadim wajil wajhil karim wa walil kalimati tammati wa da'wati mustajabati. Au bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Barihim nufura. Bismillahirrahmanirrahim. Toha tosin tosin mim. Kafayain swad yasin. Malikin nas ilahin nas min syaril waswasil khannas. Iya. Sampai beberapa kali dari Ya Alhamdulillah Pak Asep sudah diterapi dan kini akan lanjut mandi air doa untuk pembersihan dan pemagaran badannya dari makhluk yang tidak baik. Ya Alhamdulillah Pak Asep sudah diterapi dan sudah menelisik akar permasalahan dari gangguan gaib yang dialami selama ini. Gimana Pak kesan-kesannya setelah diterapi dan setelah mengungkap kisah mistis ya Bapak ini? saya seneng banget. Jadi sekarang badan udah enak banget nih, enak banget. Terus enteng. Terus yang Sakit nggak waktu terapi? sakit banget. Terus kayak ada yang keluar gitu dari badan. Oh ya? Iya. Gimana Pak? Keluarnya lewat Lewat sini nih, gitu kayak ada yang Terbang. keluar. Oh gitu ya? Iya. Terus habis itu waktu di mandi air doa? Nah, waktu air doa di situ, masuk kantong, kayak ngap gitu ya. Tapi udah lama hilang, Segar. segar. Ya itu kentung ajaib itu Pak. Iya, ngap banget. Waduh, napas bener-bener hampir gak kuat, tapi lama udah hilang. Enteng banget. Nah terus dari hasil mediumisasi komunikasi dengan makhluk-makhluk tadi, semua cocok ya? Cocok banget. Memang itu bener, cocok banget. Yang paling berkesan bagi Bapak yang mana? Yang berkesan yang itu Gak ya, nyangka. yang gak nyangka itulah pokoknya. Gak nyangka. Gak ada
curiga, nggak ada Iya, apapun. nggak nyangka ternyata orang. Sedikit pun ternyata ada udang di balik batu. Iya. Itulah kadang-kadang kita pengennya nggak suudzon, nah tapi justru kalau di sini justru memang biar nggak suudzon, ternyata banyak kisah yang Iya. berpikirnya ke ini, waduh kita udah kedua suudzon sama ini, ternyata pelakunya yang ini kayak gitu. Iya. Iya. Kasihan yang tersangka yang tidak baik disuudonin sama kita Itu ternyata. dia. Iya. Padahal bukan ya. Kita Udah udah mohon iya. ampun aja lah ya habis ini. Karena kan kita juga nggak tahu ya sebenarnya. Tapi alhamdulillah emang ini jalan Allah kan, ketemu Panglima Iya. langsung deteksi bapak ada gangguan, langsung diundang untuk pengobatan gitu kan. Iya. Tapi kata itu si Nyai ibu garda terdepan emang iya ya. Kalau ada bapak ibu yang suruh maju sama bapak. Tanya. Bapak nggak Iya, pede. paling Kenapa sih, dia Pak? paling pede. Terus kalau ngadepin orang ya saya mah maluan mah orangnya gitu. Oh, gitu ya. Mm-mm. Kalau ibu Kurang pede. pede, kalau pede dia pede. Kalau ada masalah di keluarga juga dia yang ini yang ngelurusin, yang ngasih nasihat gitu kalau ada Jangan main-main ya sama emak-emak ini sebenarnya di emak-emak garis keras nih. Cocok. bener-bener yang semuanya lah dia urusin lah. Alhamdulillah ya. Ini apa namanya? Ibaratnya tuh udah jodohnya gitu sama Allah. Saling melengkapi. Iya betul, saling melengkapi gitu ya. Ibu kesannya apa Bu setelah membawa suaminya ke sini? Luar biasa, rasa seneng, bersyukur, udah dipertemukan, emang gerak tangan Tuhan ya. Iya, iya. Semuanya memang udah ada takdirnya. Kemarin perjalanannya ketemu sampai bisa di sini tuh nggak nyangka sebenarnya, orang-orang banyak yang bilang katanya pingin ketemu aja susah gitu. Sedangkan saya dengan mudahnya diundang langsung luar biasa, rasa syukur tuh dari semalam. Makasih banget. Terus gak berhenti ngucap alhamdulillah, alhamdulillah Amin, sampai amin. saking semangatnya. Tadi disuruh jam 9, setengah 9 kita udah standby. Iya. Kata saya takutnya ngeganggu, belum waktunya. Nggak apa-apa, saking semangatnya dari pagi udah siap-siap. Iya, iya, iya. Udah seneng banget, udah ngerasa ditolong banget. Iya. Orang mah susah banget perjalanan pingin ketemu teh. Dengan mudahnya diundang, aduh luar biasa banget. Terharu ya Bu ya? Rezekinya Terharu luar banget, biasa. Semoga Allah membalas kebaikan. Amin, 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 Dengan- amin, Allah. Iya, Allah mah punya berbagai macam cara Iya. Iya, membalasnya. betul, Saya mah betul, cuma betul. bisa bilang terima kasih. Amin, amin, amin. Ya sama-sama Ibu. Ya Ibu kan selama ini nonton di YouTube pengobatannya seperti ini. Nah tadi kan mengalami langsung gitu. Ada yang beda nggak Bu dengan di YouTube? Enggak. Nah orang-orang di luar sana kan banyak yang bilang mata langit settingan. Nah Ibu kan tadi udah nyaksiin sendiri. Ya, ada Saya paniknya natural banget pas ngelihat bapaknya mau dicekik. Kalau memang ada settingan bener-bener atau Natural. enggak segitunya sampai panik. Tadi sempat kepegang tadi. Iya. Oh, malu, sempat. Ditarik Panglima. Oh. Oh dicekek sama Ismi ditarik sih akhirnya. Sampai bajunya bapak mau lepas aja. Iya. Udah bajunya udah kelepas tuh hampir. Tertarik kalau memang settingan enggak segitu paniknya gitu. Hmm. Lagian kami kan baru ketemu Ibu. Tapi sama cocok bapak. ya yang dijelaskan semua tadi sesuai ya. cocok sesuai. Cocok semuanya. Padahal kan ibu nggak cerita Kejadian semua ya. yang udah terjadi selama ini kok bisa tahu gitu. Padahal kan nggak cerita-cerita Iya, iya. sama Mbak aja ketemu di sini, kirain bukan orang Cilengsi, suka ngelihat di YouTube kirain bukan orang sini. Jomblo saya. Iya, taunya teh orang sini. Orang sini. Biasanya Ibu nonton di YouTube ya bintang tamu Iya. mata langit sekarang. Ibu Orang jadi mana, orang bintang mana. tamu. Ternyata tetangga gitu. Iya, iya, iya. Iya. Tangga Bu, bisa jumpa ntar Mbak Ismi. Ismi kan ngajar itu senam jumba. Hmm. Bisa ikut tuh kalau dekat. Astagfirullah. Sekarang pertanyaan terakhir, satu kata untuk mata langit apa? Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa Luar pokoknya biasa mah. banget. Iya. Apa? Dari Luar biasa banget. Iya, iya. alhamdulillah lah pokoknya luar biasa untuk hari Ya. ini, untuk pertemuan ini. Semoga menjadi ladang pahala buat semua lah. Amin ya Amin, Allah, amin, dibantu amin. berkah ya Allah. Iya, iya. Hari Jumat lagi ya Mbak. Iya, hari Jumat. Memang. Baik Bang Lima, silakan sampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisah Pak Asep. Ya sebenarnya saya mengetahui beliau sakit itu sudah dari beberapa bulan yang lalu, mungkin dari 9 bulan yang lalu atau 10 bulan yang lalu. Tapi pas pertemuan saya kedua sama dia, saya lihat, oh udah seger nih, saya bilang gitu. Itu kan sempat saya bilang begitu. Iya. Tapi ternyata ya mungkin setannya Ngumpet kayak gitu. apa ya dibilangnya mungkin ya. Ya karena pertuaktif lah ya, kadang naik turun gitu kesehatannya. Berarti masih ada gitu, dan makin kemari semakin berat, dan sudah lama nggak ketemu. Setelah itu pas ketemu kemarin, kaget saya ngelihat pertama dipanggil Bang Lima katanya. Pas kok gini amat nih, udah badannya habis gitu kan. Situ kayak timbul rasa aduh nggak tega juga gitu kan. Saya kenal, masa saya nggak bantu gitu kan.
Ya udah, makanya saya bilang, mau nggak kalau saya bantu? Oh mau katanya gini. Ya udah datang besok, biar saya kasih tahu sama tim saya bilang, jadi kita obatin aja di sini. Oke, insya Allah saya datang katanya. Ya udah saya kabarin Mbak Ratna oke, tim oke semua. Makanya saya jadwalin hari ini pagi ini gitu ya. Alhamdulillah ya udah kita tangani. Ya udah ini udah bersih, udah badan nggak ada apa-apa lagi. Tinggal tadi doanya dihafalin, diamalin, dan ya diistiqomohin lah doa-doa itu terus setiap hari dibaca gitu kan untuk perisai diri gitu. Dan anggap aja ini pelajaran berharga dan pengalaman yang baik lah. Karena yang pertama ya kita bersisi positifnya dapat ilmu, bisa menambah saudara, teman semua di sini kan. Jadi ya semoga dapat keberkahan pahala yang berlimpah dari Allah buat kita semua gitu hari ini. Karena ini di hari yang berkah gitu. Di hari Jumat lagi. Itu aja sih pesan dari saya. Ya, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Untuk pengobatan jarak jauh bisa disaksikan videonya di channel YouTube Ratna Listi. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Bang Lima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Waalaikumsalam.